warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jadi hari ini saya selaku project manager akan mencoba menjelaskan mengenai Moodle Cloud dan juga project KMS yang sedang saya bangun gitu ya. Untuk Moodle Cloud sendiri, Moodle Cloud ini adalah platform berbasis online, berbasis web yang dirancang untuk pelajaran daring. Tapi tidak hanya terbatas itu, Moodle juga bisa diimplementasikan untuk perusahaan sebagai media training, evaluasi untuk karyawan yang bisa dioperasikan baik untuk bagi guru, untuk siswa, operator, admin, dan lain sebagainya. Untuk fitur di dalam Moodle sendiri ini banyak ya. Ada forum tanya jawab, ada diskusi, penjelasan materi, dan juga evaluasi. Untuk tim saya, ini pertama-tama ini saya akan coba menjelaskan untuk cara membuat Moodle dari pertama gitu ya. Ini kalian bisa untuk create new account begitu. Ini diisi sesuai yang ada. Nanti kalian tinggal pencet start free trial untuk regionnya, masukin Australia nggak apa-apa. Lanjut, ini saya akan coba untuk memasuki Moodle yang sudah saya buat gitu ya untuk teman-teman. Oke, ini nanti langsung right store Moodle gini ya. Nah, untuk tampilan Moodle yang kalau bagian admin tuh nanti akan seperti ini. Kalian nanti bisa masuk ke Right Beauty Store. Cuma nanti kalau ingin membuat satu ini lagi course lagi, bisa masuk site administration gitu ya. Terus nanti masuk ke feature course ini gitu. Terus nanti bisa membuat gitu ya teman-teman project sekalian. Ini untuk Right Beauty Store sendiri ini merupakan sebuah beauty retail yang bergerak di bidang retail atau perdagangan gitu ya, produk dengan fokus produk kecantikan seperti make up, perawatan kulit, perawatan tubuh, perawatan rambut, dan juga wewangian. Oh iya, maaf sebelumnya, kalau nanti teman-teman mau mengedit gitu ya, harus pastikan untuk turn editingnya ini on dulu supaya bisa diganti-ganti, karena kalau enggak dia ngelock gitu, jadi nggak bisa gitu ya. Oke, lanjut ke topik kedua. Untuk Red Beauty Store sendiri sudah berdiri sejak tahun 2020 dan berbasis retail gitu ya, berbasis online. Kami domisilinya di Surabaya Sidoarjo. Jadi untuk customer yang daerah situ bisa banget untuk kirim pakai aplikasi driver online seperti Gojek ataupun Grab gitu. Untuk kami sosial media kami ada di Instagram Red Store, bisa dicek, dan untuk channel penjualan kami ada di Tokopedia, Shopee, dan juga WhatsApp. Apa yang membuat kami berbeda? Pertama, Rexor berjanji untuk selalu pengirimannya kilat. Jadi kami menggunakan jasa ekspedisi yang bagus dan yang agar bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang cepat gitu. Yang kedua, produk kami pastikan 100% original dan BPOM. Kami menyediakan produk terbaik yang sudah original dan juga BPOM tentunya ya, untuk tidak melanggar peraturan negara. Yang ketiga, layanan konsumen kami bisa membantu untuk merekomendasikan produk terbaik dengan friendly beauty advisor yang sudah kami punya, dan pastikan bisa memberi pelayanan terbaik untuk konsumen kami. Untuk kemasannya ini kami pastikan aman sehingga bisa melindungi pesanan selama perjalanan. Untuk ini ada 3 channel seperti yang dibilang, ada di Tokopedia. Jadi kami inginnya tuh seperti one stop shopping, di mana teman-teman atau konsumen bisa belanja gitu ya, banyak produk dalam satu channel seperti itu. Ini bisa dilakukan juga untuk menghemat ongkos kirim gitu ya. Ini ada Tokopedia, ada Shopee, dan juga ada official WhatsApp number kami. Lanjut, untuk environment, untuk konsumen kami nggak terbatas gender gitu ya. Semua yang konsumen yang ingin merawat dirinya baik wajah ataupun kulit bisa banget menjadi konsumen kami dengan range umur 11-55 tahun. Untuk supplier kami langsung untuk brand produknya langsung ke brand gitu ya, masing-masing brand sendiri. Dan untuk supplier lain itu meliputi ada packaging, polymailer, dus packaging, bubble wrap, dan lain sebagainya. Untuk kompetitor, kami ambil kompetitor yang ada di domisili yang sama. Ada Miros Beauty by skincare.id dan juga Tusbel. Untuk global community, kami sadar beberapa produk kami itu memang dari interlokal ya, dari luar negeri. Jadi kami akan selalu terus mengupdate produk knowledge, produk update-nya juga dari mereka, dan bergabung dengan komunitas di beauty retail sehingga bisa melalui forum ataupun interaksi sosial media dan terus bekerja sama dengan overseas supplier. Untuk financial community, kami akan selalu mengupdate sistem pembayaran sesuai dengan konsumen yang inginkan. Sekarang mulai menambah ke dompet digital seperti GoPay dan Dana, dan juga untuk selalu komunikasi dengan bank partner kami yang saat ini ada BCA dan juga Mandiri. Untuk governance, sebagai UMKM kami sadar bahwa
tanggung jawab kepada negara untuk membayar pajak dan mengembangkan ekonomi Indonesia. Untuk owner, saya sendiri sebagai project team, di sini ada Sestari Firdausa dengan working population yang saya punya 4 gitu ya. Ada admin staff, social media, dan juga packing staff. Untuk bisnis proses sebetulnya sama seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Ada 8 step gitu ya, dimulai dari barang yang dilihat oleh konsumen, terus kami menawarkan bisa menawarkan produk secara e-commerce marketplace atau dari konten Instagram kami gitu ya. Terus produk ditawarkan, konsumen bertanya, konsumen yakin melakukan bayaran, verifikasi juga pembayarannya, terus nanti produk bisa sampai ke rumah konsumen masing-masing. Untuk transaction in business kami ambil di tahun 2020 dan 2021. Untuk bisa dilihat total orderan kami asumsikan di ini tuh per orderan 100.000 gitu ya. Jadi 2020 kami bisa meraup omset sekitar 125 juta, dan di tahun 2020 290 juta. Untuk Tokopedia 2020 memang kami belum buat. Untuk teknologi investment ini sebetulnya tidak ribet gitu ya. Kami inginnya tuh 3 gitu yang kami benar-benar ingin tancapkan. Ini ada membuat domain website, mobile application, dan juga omni channel journey. Untuk struktur biayanya kami, karena ada 3 yang ingin kami capai, ini kami rincikan seperti sekian. Ini untuk website 39 juta totalnya, untuk mobile application ada 77 juta, dan untuk omni channel ini langganan gitu ya, itu total 15 juta untuk 1 tahun ya. Untuk company strategi to support teknologi, kami bekerja sama dengan beberapa vendor. Untuk web developer kami memakai WordPress, untuk mobile application pakai 1000 Lancer, dan juga untuk omnichannel pakai Gmail gitu. Dan kami juga selalu mengupdate knowledge untuk internal SDM seperti saat ini yang saya lakukan untuk teman-teman tim sekalian ya, supaya teman-teman bisa mengerti lebih dalam tentang apa itu Rike Store gitu. Dan juga kami akan memfasilitasi teman-teman dengan satu device, bisa berupa iPad, handphone, atau laptop untuk menunjang itu semua. Untuk rekomendasinya ada pembuatan website seperti yang sudah bilang, supaya semuanya cepat dalam satu klik gitu ya, simple, cepat, terus original juga. Terus juga kami akan menggunakan omnichannel yang bagus untuk manajemen stok ya, manajemen stok. Jadi teman-teman nanti gampang tinggal atur stok semuanya di situ gitu. Untuk alat customer relationship management juga oke banget itu omnichannel, karena nanti ada data-data historik konsumen yang bisa teman-teman pakai. Dan untuk pendekatan evaluasi bisnis gitu ya. Dan ini project team ini meetingnya akan ada berkala setiap minggu. Jadi teman-teman akan terus berkala mengupdate knowledge teman-teman. Untuk pendekatan evaluasi bisnis sebetulnya ada 3 metode ya. Pendekatan berbasis aset, nilai penghasilan, juga nilai pasar. Nah, yang kami rekomendasikan untuk Rike Store sendiri adalah menggunakan nilai penghasilan, karena kami rasa ini akan sesuai dengan keadaan yang ada dan benar-benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya seperti itu ya. Dan untuk ini topik 11 ini akan ada evaluasi untuk teman-teman konsumen dan juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi gitu ya untuk evaluasinya ini. Ada 20 soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ini nanti teman-teman langsung attempt quiz now aja. Nah, ini ada 20 soal gitu ya. Teman-teman bisa kerjakan sampai akhir. Nanti di finish attempt aja, terus langsung di submit all finish gitu. Nanti semua pertanyaan jawabannya ada di situ. Dan untuk ada 2 penjawab tercepat terbaik nilainya, ini nanti akan kami refresh, akan mendapat voucher belanja yang bisa teman-teman lakuin untuk belanja di Rike Beauty Store. Ini nanti activity resultnya nanti akan diupdate, jadi teman-teman gak perlu khawatir. Dan selamat mengerjakan. Buat teman-teman yang masih bingung, nanti bisa banget tanya ke saya. Dan untuk output yang ingin saya hasilkan dari proyek SIB ini sebelumnya adalah untuk sebagai training kepada karyawan, sebagai teman-teman dalam hal ini untuk memahami seluk-beluk bisnis perusahaan dari dasar sampai ke penerapannya langsung, seperti itu ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk outcome project bisnis ini saya inginnya adalah untuk mengembangkan skill dan juga kemampuan berorganisasi antar karyawan, antar teman-teman, sehingga terjadi sinergitas antara karyawan dengan perusahaan sehingga meningkatnya produktivitas. Untuk impactnya, saya ingin outcome bisnis ini, hal ini adalah karyawan Rike Beauty Store dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan dapat membangun jaringan bisnis secara luas. Nanti ini bisa banget diupdate dan diedit sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Semoga ini nanti konsumennya lebih ngerti dan produktivitas kita lebih jalan. Begitu. Terima kasih. Atas kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya selaku project management team undur diri. Dadah. Assalamualaikum.